Buat Anda yang sehari-hari ngurusin klinik, lab, atau mungkin praktek mandiri, pasti tahu banget kan? Urusan kita tuh bukan cuma soal nyembuhin pasien, tapi juga soal efisiensi, akurasi, dan gimana caranya biar klinik kita ini bisa terus maju. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal sebuah transformasi besar. Gimana caranya teknologi AI bisa mengubah total cara kerja kita. Dan ini jauh lebih dari sekedar catatan medis digital biasa. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita coba bayangin satu skenario yang saya yakin banyak dari Anda yang relate banget. Kita akan bongkar nih frustrasi-frustrasi kecil yang sering gak kelihatan, tapi nyatanya bikin pusing banget dalam operasional klinik. Nah, ini dia nih. Bayangin, udah jam 10 malam, badan udah capek banget abis praktik seharian, HP klinik bunyi terus. Ada aja pasien yang nanya jadwal, mau batalin janji, atau nanya harga. Staf udah pada pulang ya kan? Jadinya kita sendiri yang harus jawab. Pilihannya cuma dua, kehilangan calon pasien, atau ya kehilangan waktu istirahat kita yang berharga itu. Dilema banget dan jujur, ini nguras energi banget. Jadi, masalahnya tuh bukan satu hal besar yang tiba-tiba terjadi. Bukan. Musuh sebenarnya itu ya inefisiensi sistem manual. Kayak ribuan goresan kecil gitu loh. Setiap pesan yang telat dibalas itu bikin pasien kabur. Tiap ada salah jadwal, reputasi kita taruhannya. Belum lagi nambah biaya staf buat handle ini semua. Akhirnya apa? Staf burnout, kita juga nggak bisa benar-benar istirahat. Nah, semua goresan kecil ini, kalau digabungin, itu yang bikin profit klinik kita kegerus pelan-pelan. Dan inilah masalah yang mau kita beresin. Oke, kita udah lihat masalahnya ya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Nah, banyak banget yang mikir kalau go digital itu artinya ya udah, yang penting punya rekam medis elektronik atau RME. Selesai. Tapi faktanya di zaman sekarang itu aja tuh nggak cukup. Kita harus mikir lebih dari itu. Nah, disinilah pergeseran cara pandangnya. Klinik kita AI itu bukan cuma sekedar software buat centang kewajiban regulasi. Bukan, ini adalah mitra teknologi yang cerdas. Coba bayangin deh, punya asisten pinter yang kerja 24/7 tanpa lelah, yang tujuannya cuma satu, bikin klinik Anda jadi lebih produktif, modern, dan pastinya aman buat masa depan. Ini nih poin paling pentingnya. Mindahin data dari kertas ke komputer itu baru langkah pertama. Itu bagus, tapi itu baru permulaan. Langkah selanjutnya yang benar-benar revolusioner adalah gimana caranya kita bikin data itu bekerja buat kita. Ngasih kita insight, ngebantu kita pas ngambil keputusan klinis. Nah, itulah bedanya RME biasa sama RME yang otaknya itu AI. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, bagian yang paling seru. Gimana sih sebenarnya AI ini bisa bantu kita para dokter langsung di ruang praktek? Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh ya, ini adalah alat nyata yang bisa langsung kita pakai. Jadi, di jantung sistem ini ada dua copilot AI yang super canggih. Inilah yang bikin klinik kita AI beda. Yang pertama namanya Clinical Decision Support System, atau kita sebut aja CDSS. Yang kedua, Nikita Chatbot. Gampangnya gini, CDSS itu kayak konsultan ahli pribadi Anda, sementara Nikita Chatbot itu kayak perpustakaan medis super lengkap yang bisa jawab pertanyaan Anda dalam hitungan detik. Kita bedah satu-satu ya. Coba kita lihat, gimana cara kerja si CDSS ini pas kita lagi praktek. Pasien datang, kita ketik keluhannya di RMI, si AI langsung gerak cepat, ngasih saran kemungkinan diagnosisnya apa aja. Terus, pas kita mau kasih resep obat, AI-nya langsung nge-scan, ngasih peringatan kalau ada interaksi obat yang bahaya. Hasil lab atau ronsen masuk, AI langsung nandain kalau ada yang aneh, yang mungkin kelewat sama mata kita. Jadi ini bukan sekedar fitur ya, tapi ini tuh kayak lapisan pengaman tambahan yang kerja bareng kita. Bener-bener kayak punya konsultan ahli yang siaga setiap saat. Coba kita dalemin satu hal yang krusial banget, keamanan pasien. Kita semua tahu kesalahan pengobatan itu risikonya besar sekali. Nah, AI di sini perannya kayak jaring pengaman otomatis. Begitu kita masukin resep, dia langsung ngecek, ada nggak kombinasi obat yang bahaya? Kalau ada, langsung muncul peringatan. Ini bukan lagi soal efisiensi, ini soal nyawa pasien dan juga reputasi profesional kita. Sekarang kita bandingin ya. Cara lama pas lagi butuh info medis, kita harus berhenti dulu, buka buku tebal atau googling. Makan waktu dan bisa bikin konsultasi jadi nggak lancar kan? Nah, cara baru dengan Nikita Chatbot, kita tinggal ketik aja pertanyaan di dalam sistem RMI. Mau cek dosis obat? Tanya. Mau lihat panduan klinis terbaru? Tinggal tanya. Jawabannya instan, akurat, dan nggak perlu keluar dari aplikasi. Jauh lebih praktis. Oke, tadi kita udah lihat gimana AI ngebantu dokter di ruang periksa. Keren banget kan? Sekarang kita geser sedikit. Kita lihat di mana teknologi ini bisa ngubah keseluruhan operasional klinik. Mulai dari resepsionis di depan sampai urusan laporan keuangan di belakang.
Nah, tabel ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Coba lihat di kolom kiri. Itu cara lama. Pendaftaran lewat telepon, ngingetin pasien manual, resep masih pakai kertas, makan waktu, dan sering banget salah. Sekarang, lihat kolom kanan. Ini solusinya. Pasien bisa daftar online kapan aja, 24 jam. Pengingat janji jalan otomatis lewat WhatsApp. Resep udah digital dan nyambung ke farmasi. Laporan keuangan real time. Ini benar-benar lompatan besar dari segi efisiensi dan citra profesional. Dan ini juga penting banget nih buat dicatat. Pakai teknologi canggih ini bukan berarti kita jadi ribet sama aturan pemerintah. Justru sebaliknya, sistem ini udah terintegrasi penuh sama platform Satu Sehat dari Kemenkes. Artinya apa? Sambil memodernisasi klinik, kita juga otomatis patuh sama regulasi nasional. Jadi lebih tenang kan? Oke, kita udah hampir sampai di penghujung pembahasan. Setelah kita lihat semua kemampuannya, sekarang pertanyaannya, jadi apa artinya semua ini buat masa depan klinik atau praktek kita? Mari kita simpulkan. Jadi, kesimpulannya gini, dengan otomatisasi, staf kita bisa lebih fokus melayani pasien, bukan sibuk sama administrasi. Dengan AI, akurasi diagnosis dan keamanan pasien jadi meningkat drastis. Ujung-ujungnya, biaya operasional bisa ditekan, klinik jadi lebih efisien, lebih aman, dan pastinya kelihatan lebih modern dan profesional di mata pasien. Semuanya dapat. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah teknologi ini penting, tapi kapan kita mau mulai memanfaatkannya. Karena ini bukan cuma soal ganti software loh, ini tentang membangun fondasi yang kuat biar praktek kita bisa terus tumbuh dan unggul di masa depan. Nah, semuanya kembali ke Anda. Apakah Anda siap?